Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Berjumpa lagi kita di mata pelajaran PJOK kelas 8 SMP MTS Sederajat. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Baik, kali ini kita membahas tentang materi aktivitas kebugaran jasmani. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aktivitas atletik nomor tolak peluru. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas aktivitas kebugaran jasmani. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, yaitu berupa kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. Juga mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, berupa kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. Nah, materinya yaitu yang pertama kita membahas pengertian kebugaran jasmani dan faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ya. Kemudian yang kedua, konsep latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, bentuk aktivitas latihan peningkatan kebugaran jasmani. Nah, pengertian kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Ini adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Kemudian, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang? Yang pertama, yaitu masalah kesehatan, seperti keadaan kesehatan, penyakit menular dan menahun. Ya, ini seperti seseorang yang memiliki suatu penyakit yang menular dan tidak kunjung sembuh atau berkepanjangan karena dari masalah kesehatan itu sendiri. Kemudian masalah gizi seperti kurangnya protein, kalori, gizi yang rendah, dan gizi yang tidak memadai. Ini berpengaruh pada kebugaran jasmani seseorang. Kemudian yang ketiga, masalah latihan fisik. Ini terkait latihan fisik seperti usia mulai latihan, kemudian frekuensi latihan per minggu, kemudian intensitas latihan, dan volume latihan. Ini biasanya dilakukan para mereka yang melakukan aktivitas fisik di usia yang sudah
terbilang tidak mudah lagi. Kemudian frekuensi latihannya ya, yang mungkin tidak teratur ya. Kemudian intensitasnya dan volume latihannya. Kemudian masalah faktor keturunan seperti antropometri dan kelainan bawaan. Ini biasanya adalah kelainan-kelainan fisik bawaan ya ketika lahir ya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Lanjut, mengenai konsep latihan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu jenis latihan. Jenis latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya. Sesuai kebutuhan kalian ya anak-anak. Namun untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang. Selain itu, pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah seperti lari atau jogging dan jalan kaki. Ini untuk kalian ya, mempermudah dalam memilih jenis latihan ya. Kemudian volume latihan. Berlatih kesegaran jasmani selain atlet diperlukan waktu minimal 20 menit, tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan. Kemudian frekuensi latihan. Nah, untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggunya. Nah, untuk seseorang selain atlet, latihan 3 kali seminggu dirasakan cukup. Meskipun demikian, latihan 4 kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. Ya, jadi bagi kalian yang ingin melakukan aktivitas fisik, ya, silahkan dilakukan paling sedikit atau dikatakan cukup itu 3 kali dalam seminggu. Namun apabila bisa dilakukan 4 kali atau 5 kali dalam seminggu, itu hasilnya akan lebih baik. Selanjutnya yaitu intensitas latihan. Nah, untuk menentukan intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan kardiovaskular, dapat diterapkan teori Katz dan Merdley ya. Nah, bagaimana sih penerapan teori Katz dan Merdley itu? Kita simak berikut. Nah, ini adalah teori Katz dan Merdley ya. Nah, mula-mula hitung frekuensi denyut nadi maksimal dalam kurung DNM dengan rumus DNM sama dengan 220 dikurang umur. Untuk menentukan DNM seorang siswa yang berumur 13 tahun dapat menggunakan rumus berikut. DNM sama dengan 220 dikurang umur. Ya. Contohnya yaitu 220 dikurang 13. Ini 13 adalah umur ya. Sama dengan 207. Jadi, nadi maksimal siswa yang berumur 13 tahun adalah 207 denyut nadi per menit. Ya, itu dalam waktu per menit ya. Selanjutnya, ukur tekanan intensitas latihannya. Untuk latihan, seseorang selain atlet sekitar 70-85% dari 100% dengan lama latihan 20-30 menit. Jadi, jika digunakan intensitas yang 70%, denyut nadi maksimalnya adalah DNM sama dengan 220 dikurang umur dikali 70%. Nah, sama dengan lagi 220 dikurang 13 kali 70%. Nah, sama dengan 207 kali 70 per 100. Hasilnya adalah 145 denyut nadi per menit. Ini hasil
denyut nadi per menit untuk latihan dengan intensitas 70% ya. Ya. Kalau umur yang lain silahkan kalian coba menghitung ya, masing-masing sesuai dengan umur kalian. Ini contohnya adalah siswa yang berumur 13 tahun. Lanjut. Nah, bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot ya. Bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot. Apa-apa saja ya. Bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot. Nah, sebelum melihat bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot, kita ketahui dulu pengertian kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha, misalnya kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Sedangkan daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Misalnya, kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu ya. Pengertian dari kekuatan otot dan daya tahan otot. Nah, yang pertama yaitu bentuk latihan kekuatan otot dan daya tahan otot untuk otot lengan, dada, dan bahu dengan melakukan push up. Ya, ini adalah bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada, dan bahu dengan melakukan push up. Nah, ini adalah contoh gambar push up untuk laki-laki ya. Nah, kemudian ini adalah gambar contoh push up perempuan ya. Bisa kalian lihat melalui gambar. Nah, bagaimana sih tahapan pembelajaran melakukan push up laki-laki dan melakukan push up perempuan? Simak video berikut ini. Ini adalah latihan kekuatan daya tahan otot lengan, bahu, dan dada dengan melakukan gerakan push up. Ini adalah contoh gerakan push up laki-laki. Adapun tahapannya adalah ada 2 langkah, yaitu pada tahap persiapan, posisi awal terlungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki, badan lurus, pandangan ke depan. Tekukan kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai matras. Kemudian luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya badan dan tungkai lurus, pandangan ke depan. Berikutnya adalah bentuk latihan up khusus perempuan. Nah, gerakannya ada 2 tahapan, yaitu posisi awal terlungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua lutut, badan lurus, pandangan ke depan. Tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai matras. Luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Ini adalah bentuk latihan otot lengan, bahu, dada dengan gerakan push up. Kemudian bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot selanjutnya, yaitu kekuatan dan daya tahan otot perut. Ya. Apa saja bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot perut? Nah, ini ya. Ini adalah kekuatan dan daya tahan otot perut dengan melakukan sit up ya. Bisa dilihat dari gambar ya.
ini adalah latihan kekuatan dan daya tahan otot perut dengan melakukan sit up. Nah, bagaimana tahapan pembelajaran melakukan sit up? Silahkan simak video berikut ini. Nah, ini adalah bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot perut dengan melakukan gerakan sit up. Adapun tahapan pembelajarannya yaitu persiapan. Posisi awal terlentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan arah lutut. Kemudian pelaksanaan. Gerakan pertama, angkat punggung dan bahu dari lantai matras. Gerakan kedua, turunkan kembali punggung dan bahu ke matras. Lakukan gerakan tersebut seterusnya. Ini adalah bentuk latihan aktivitas kekuatan dan daya tahan otot perut dengan melakukan latihan sit up. Nah, selanjutnya ya, bentuk latihan kekuatan otot dan daya tahan otot selanjutnya yaitu kekuatan dan daya tahan otot punggung, ya. Nah, ini adalah dengan melakukan gerakan tengkurap, ya. Kemudian menyentuh bola yang dipegang oleh teman, ya. Ini adalah bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot punggung. Bagaimana tahapan pembelajarannya? Silahkan simak video berikut ini. Nah, ini adalah bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot bagian punggung. Itu dengan sikap terlungkup, yang kedua lengan menarik meraih bola di depan. Adapun tahapan pembelajarannya yaitu pada persiapan, posisi awal terlungkup, kedua lengan lurus di depan badan dan kedua kaki lurus ke belakang, pandangan ke depan. Nah, ini adalah persiapan, ya, gerakan awal meraih bola. Pada tahap pelaksanaan, gerakan pertama, raih bola di atas depan yang dipegang teman hingga dada terangkat ke atas dari lantai atau matras. Pinggang melenting. Gerakan kedua, turunkan kembali dada ke lantai atau matras. Kedua lengan lurus ke depan. Lakukan seterusnya secara bergantian dengan teman. Ini adalah gerakan latihan kekuatan otot punggung, ya. Nah, selanjutnya yaitu bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot yang lainnya, yaitu kekuatan dan daya tahan otot anggota badan bagian bawah, yaitu pada bagian kaki. Nah, ini adalah gambar kekuatan dan daya tahan otot anggota badan bagian bawah dengan melakukan naik turun bangku atau naik turun menggunakan balok, ya. Apa saja. Nah, di sini Bapak contohkan menggunakan kursi, ya. Ya, naik turun, ya, bangku atau kursi sambil memegang bola, ya. Di sini gambarnya memegang bola. Nah, bagaimana tahapan pembelajarannya? Silahkan kalian lihat videonya berikut ini. Ini adalah bentuk latihan kekuatan daya tahan otot anggota badan bagian bawah.
dengan aktivitas naik turun bangku dengan menggunakan kaki satu persatu sambil kedua memegang bola di atas kepala. Tahapan pembelajarannya pada persiapan berdiri tegak di depan box, ketinggian box kurang lebih 10-15 cm. Kedua lengan memegang bola di atas kepala, pandangan ke depan. Pada pelaksanaan, gerakan pertama, naikkan kaki kiri ke atas box disusul kaki kanan. Gerakan kedua, turunkan kaki kiri ke lantai atau matras disusul kaki kanan. Lakukan gerakan seterusnya. Atau bisa dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu dinaikkan ke atas box, kemudian disusul kaki kiri. Ini sesuai dengan kaki yang biasa saya gunakan, ya, yang paling terkuat, bisa kaki kanan ataupun kaki kiri. Nah, ini adalah bentuk latihan naik turun bangku sambil kedua tangan memegang bola di atas kepala. Nah, bentuk latihan kelincahan anggota badan bagian bawah. Nah, di sini adalah latihan kelincahan ya. Yang tadi adalah bentuk latihan kekuatan dan daya tahan otot. Nah, di sini kita membahas tentang latihan kelincahan anggota badan bagian bawah. Apa itu kelincahan? Ya. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, itu adalah pengertian dari kelincahan. Nah, bagaimana bentuk latihannya? Yaitu latihan kelincahan lari zigzag. Bagaimana lari zigzag? Kalian lihat gambar berikut. Nah, ini adalah gambar seseorang sedang melakukan lari zigzag menggunakan atau melewati kon, ya, melewati kon, ya. Nah, bagaimana tahapan pembelajarannya? Nah, silakan simak video yang berikut ini. Ini adalah bentuk latihan kelincahan anggota badan bagian bawah dengan melakukan lari zigzag. Adapun tahapan pelaksanaan lari zigzag yaitu dengan berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan dan lurus ke depan. Lalu lakukan gerakan lari dengan berbelok-belok ke arah kiri dan kanan sesuai dengan arah tujuan. Nah, ini adalah tahapan pembelajaran cara melakukan lari zigzag untuk melatih kelincahan anggota bagian bawah. Nah, selanjutnya yaitu bentuk latihan kelenturan. Yang tadi kita sudah membahas tentang bentuk latihan kelincahan. Nah, apa itu kelenturan? Nah, kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ini adalah pengertian dari kelenturan, terutama pada persendian. Adapun bentuk latihannya yaitu kelenturan otot kaki. Meluruskan kaki sambil duduk, saling menarik tangan secara berpasangan. Nah, ini dilakukan secara berpasangan ya. Bagaimana gambarnya? Nah, seperti ini. Di sini ada dua orang ya, saling berhadapan dengan kakinya lurus ya, sambil duduk ya. Telapak kaki saling berhadapan ya, kaki terbuka secara lurus. Nah, tangan saling berpegangan. Nah, salah satu teman melakukan tarikan terhadap tangan pasangan yang lain. Jadi pasangan lain yang melakukan kelenturan otot ya. Nah, bagaimana tahapan pembelajarannya? Nah, silahkan simak video berikut ini.
Ini adalah bentuk latihan kelenturan ya, dengan melakukan aktivitas meluruskan kedua kaki sambil duduk, saling menarik kedua tangan secara berpasangan. Adapun tahapan pembelajaran dari aktivitas tersebut adalah tahapan pembelajaran pada persiapan duduk berhadapan, kedua kaki dibuka ke samping lurus dan kedua telapak kaki saling menempel atau rapat. Kedua lengan lurus saling memegang jari tangan, pandangan ke depan lurus. Pelaksanaan, lakukan gerakan saling menarik lengan, kedua lengan lurus, kedua kaki dan lututnya lurus. Ini adalah bentuk latihan kelenturan. Lakukan latihan ini secara bergantian. Kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk latihan kekuatan daya tahan otot, kemudian bentuk-bentuk latihan kelenturan, dan bentuk latihan kelincahan. Nah, dari bentuk-bentuk tersebut dapat kita satukan menjadi latihan sirkuit training secara sederhana ya, mulai dari bentuk-bentuk latihan kekuatan, kemudian bentuk latihan kelenturan dan kelincahan. Nah, ini adalah sirkuit training secara sederhana yang dapat kalian lakukan ya, yang bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Nah, yang pertama yaitu lakukan push up ya. Nah, push up ini dapat dilakukan sebanyak 10 kali ya. Ini sebagai contoh bentuk latihan push up ya. Silahkan baik yang perempuan atau yang laki-laki ya. Kemudian latihan berikutnya yaitu sit up ya. Bisa kalian lakukan sebanyak 10 kali juga ya. Itu ada contoh gambarnya bagaimana cara melakukan sit up, sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, gerakan selanjutnya yaitu bentuk latihan kekuatan punggung ya. Nah, di sini kalian dari terlungkup mengangkat badan untuk meraih bola. Nah, lakukan gerakan tersebut sebanyak 10 kali. Ini hanya sebagai latihan ya. Nah, gerakan selanjutnya atau bentuk latihan selanjutnya yaitu naik turun bangku sambil memegang bola. Nah, ini bisa kalian lakukan sebanyak 10 kali ya. Nah, ini bisa menggunakan bangku atau balok ya yang sudah tersedia di rumah kalian masing-masing ya. Tentunya caranya sudah dijelaskan dari awal. Nah, kemudian gerakan atau bentuk latihan selanjutnya yaitu lari zigzag. Nah, lari zigzag ini silahkan gunakan kon atau menggunakan ranting ya, ditancapkan. Setiap ranting berjarak 60 cm ya. Nah, ini dilakukan selama 30 detik. Selama 30 detik kira-kira berapa rintangan yang sudah kalian lewati ya. Ini adalah melatih kelincahan ya. Kemudian pada gerakan atau bentuk latihan selanjutnya yaitu saling menarik ya. Ini untuk kelenturan ya, bentuk latihan kelenturan. Nah, di sini kalian melakukan secara berpasangan dengan teman kalian. Nah, lakukan saling menarik dalam waktu yang ditentukan ya. Nah, dalam waktu yang ditentukan itu berapa lama kalian bisa bertahan dalam
saling menarik itu. Nah, karena sudah sampai pada saling menarik, maka berakhir pula materi kita ya pada hari ini. Bapak ingatkan sekalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Selanjutnya nanti kita membahas materi-materi yang berikutnya di pertemuan berikutnya. Bapak harapkan kalian bisa mempraktikkan di rumah kalian masing-masing dengan selalu diperhatikan atau didampingi oleh orang tua ya. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.